Ya Tuhan, firman Khalik semesta, firman ajaib, firman mulia, firman yang beri hidup kepada kami. Firman yang memegang erat kami dalam genggaman kasih-Mu yang kekal dan tidak membiarkan kami berjalan sendirian di tengah dunia ini. Dengan percaya kami datang kepada Tuhan sekali lagi di rumah Tuhan. Membawa hidup ini tunduk sepenuhnya di dalam otoritas keagungan kemuliaan firman mulia itu. Dan kami rindu Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus memberkati kami sekali lagi melalui firman-Mu ini. Hamba Tuhan yang akan berbicara menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan yang memakai dalam otoritas keilahian Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menerimanya, boleh memahaminya, bahkan boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat siang ya. Selamat siang untuk kita semua. Ya, shalom. Saudara sekalian sehat kan ya? Meskipun di luar sedang hujan atau cuaca ya sudah mulai mendung, tapi cuaca cukup hujan dari malam ya. Tapi saya percaya saudara semua yang hadir di tempat ini memiliki kerinduan yang besar seperti yang lainnya untuk terus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara sekalian, kita persiapkan satu bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Mazmur 103. Mazmur 103 kita akan merenungkan bersama, membacanya dari ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Kalau saudara sudah mendapatkan bagian ini, saya membacanya dari mimbar, silakan saudara menyimaknya. Saya baca dari terjemahan baru kedua ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, satu hari ada seorang remaja yang datang kepada saya, dan memang waktu itu saya masih tinggal di pastori di sebuah gereja, dan remaja ini datang kepada saya dan mengatakan bahwa dia memutuskan untuk tidak mau kuliah, saudara sekalian. Beberapa kali berturut-turut remaja ini ternyata punya kebiasaan seperti ini, saudara. Setelah itu saya mencari tahu, saudara sekalian, ternyata remaja ini tidak mau kuliah karena alasan tertentu. Tapi saudara perlu ketahui bahwa memang pergumulan untuk melayani remaja dalam kategori seperti ini adalah menghadapi kenakalan remaja yang kadang-kadang di luar nalar kita hamba Tuhan untuk memikirkan dengan bergumul dengan pasti tepat bagaimana cara menyikapinya. Kemudian saya mencari tahu saudara sekalian bahwa ternyata dia memutuskan tidak kuliah karena ada satu kenakalan yang dilakukannya bersama dengan teman-teman sekelasnya di bangku kuliah. Jadi di kelas itu mereka punya kebiasaan, saudara sekalian, mengakses link-link film porno, kemudian membagikan, kemudian waktu di kelas dibagikan, ditonton, kemudian jadi bahan candaan, guyonan yang ketika itu akan berdampak ketika seorang dosen perempuan masuk. Itu akan dilihat dengan cara yang benar-benar berbeda, saudara. Dan bagi remaja ini, puji Tuhan, dia anak Kristen dan dia masih menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi dia sudah terlanjur ikut di dalam kenakalan ini. Dan itu membuat dia tidak nyaman untuk ke sekolah, saudara, ke kuliah, saudara sekalian. Sampai suatu hari dampak dari hal ini, saudara sekalian, akhirnya memang ada beberapa mata kuliah dia drop out, saudara, failed gitu, saudara. Dan orang tuanya begitu sangat kecewa berat dengan anak ini, saudara. Orang tuanya begitu marah, kecewa benar-benar. Rasanya itu sudah di level yang tidak bisa menghadapi anak ini lagi, saudara. Karena memang secara sisi perekonomian, saudara,
Orang tuanya juga adalah bukan orang tua yang berada, tetapi memperjuangkan untuk kalau bisa anak-anaknya itu bisa sampai memiliki gelar sarjana. Saudara, dalam satu momen kembali, tanpa direncanakan, orang tuanya meminta waktu untuk mencurhatkan, men-sharingkan tentang pergumulan mereka terhadap anak mereka ini. Dan saya bisa memahami dari persepsi orang tua, bagaimana kekecewaan yang begitu sangat dalam dari orang tua kepada anak yang mereka harapkan ini. Kemarahan itu rasanya itu menurut orang tuanya kalau bisa diusir saja dari rumah, atau kalau bisa tidak usah dia sekolah lagi, atau kalau bisa terserah dia mau ngapain dengan hidupnya. Yang penting kita sudah berjuang untuk memfasilitasi dia untuk sekolah, tapi dia nggak lakukan dengan sungguh, terserah dia, saudara. Sampai segitunya kemarahan itu meluap dalam hati orang tuanya. Tapi pada satu waktu, saudara sekalian, ketika mereka men-sharingkan dan saya juga memahami dari posisi anak itu, sungguh menyadari bahwa ada kekosongan tertentu di dalam diri anak ini. Dan itu pun akibat dari peran orang tua yang tidak sepenuhnya terisi dalam diri anak ini. Sehingga hal-hal seperti itu bisa sampai terjadi, saudara. Dan ini menjadi satu gambaran yang pasti bagi orang tua pun, mereka mengoreksi diri. Sampai pada titiknya, sampai ada rekonsiliasi, sampai ada pengampunan diberikan, dan akhirnya memutuskan untuk membangun komitmen yang baru, menyekolahkan anak itu lagi dengan komitmen yang baru, dan puji Tuhan, akhirnya anak itu kembali sampai memiliki gelar sarjana. Saudara, ketika mengingat kembali akan hal-hal seperti ini, saya dan saudara diingatkan tentang posisi kita bersama dengan Tuhan. Bahwasanya kalau saudara sudah dikasih peran sebagai orang tua secara khusus, perlu diakui bahwa kita tidak sanggup mentransfer sepenuhnya kasih yang abadi itu, sempurna itu, kepada anak-anak yang kita lahirkan. Mau semaksimal apapun seorang tua melakukan yang terbaik dari nilai kasih kepada anaknya, tetap ada ketimpangan-ketimpangan tertentu karena orang tua pun adalah manusia. Bahkan saudara, seorang ibu yang melahirkan anak dari rahimnya sendiri pun, mau semaksimal ia memberikan kasih yang utuh kepada anaknya, tetap ada nilai keterbatasannya. Dan ini menggambarkan kepada saya dan saudara tentang bagaimana sesungguhnya kasih yang abadi itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satu manusia pun yang memegang standar karakteristik seperti kasih Allah yang kita terima di dalam hidup kita. Dan saudara dan saya diingatkan bagaimana karakteristik kasih itu membawa saya dan saudara untuk melihat diri kita. Makin tahu diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang selalu harus bergantung dengan Allah, karena hanya Dia sumber kasih yang sempurna, utuh, dan tidak dapat dibandingin dengan siapapun manusia yang memperjuangkan kasih itu. Saudara dan saya memperhatikan akan penyataan Mazmur ini. Ini adalah ungkapan dari seorang Daud, Mazmur Daud. Yang mana saudara, dia terinspirasi dengan jelas latar belakang kondisi bangsa, umat Tuhan, yang mereka sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan itu, tetapi sesungguhnya respon timbal balik dari apa yang mereka lakukan itu jauh sesungguhnya dari kasih yang mereka terima dari Tuhan. Saudara, latar belakang dari penulisan bagian Mazmur ini, Daud mengingat tentang bagaimana perjalanan umat Israel. Ketika umat Israel sampai pada satu titik, Musa sedang naik di gunung Tuhan dan berdoa. Dan di situ 2 loh batu akan diberikan. Kemudian dia mendengar begitu banyak orang dengan gemuruh penyembahan mereka. Begitu banyak orang dengan sorak-sorak penyembahan mereka. Dan pada faktanya ketika Musa dapati, saudara sekalian, umat Tuhan sedang melakukan penyembahan berhala dengan membentuk lembu emas, patung lembu emas untuk mereka sembah. Dan ini kekecewaan yang begitu sangat besar yang umat Tuhan berikan kepada Tuhan. Dan di saat seperti itu, saudara sekalian, bagaimana kasih setia Tuhan itu, meskipun mereka sudah sangat bobrok, perlakuan mereka seperti itu, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah lepas dalam hidup mereka.
Saudara dan saya memperhatikan akan hal itu tertera dengan jelas di ayatnya yang ke-7. Dan mari saudara sekalian kita memperhatikan bersama. Apa yang menjadi dasar karakteristik daripada kasih yang kekal dari Allah itu yang mau dinyatakan kepada umat Tuhan, saudara sekalian. Yang pertama kita melihat di ayat 8. Karakteristik Tuhan yang melimpah dengan kasih itu digambarkan dengan Tuhan itu penyayang, saudara sekalian. Saudara harus ketahui, termasuk saya dan anak-anak saya juga penyayang hewan, saudara. Kami suka sekali dengan hewan-hewan, saudara. Dan ada orang yang mengkategorikan penyayang itu seperti, penyayang hewan, penyayang barang, penyayang benda tertentu, saudara sekalian. Tetapi yang Alkitab mau katakan tentang pengertian penyayang dari karakteristik Tuhan ini bukan seperti itu. Yang mau Alkitab katakan tentang penyayang ini adalah merciful atau compassionate, yang punya makna dengan begitu sangat indah bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa, malang, yang ada di titik terendah dalam hidupnya, Tuhan mengasihinya. Dan karakteristik tentang Allah yang merciful, Allah yang compassionate itu memang sasarannya adalah kepada orang-orang percaya yang posisi keberadaan hidupnya ada dalam titik terendah, titik kemalangan karena diperbudak oleh dosa. Tuhan sekali lagi karakteristiknya digambarkan sebagai Tuhan yang tidak membiarkan orang-orang yang ada di dalam kemalangan dosa terseret jauh terus menerus dari Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, tentu gambaran tentang karakteristik Allah yang merciful, compassionate ini menjadi satu penegasan bagi saya dan saudara sekali lagi. Orang-orang yang malang, orang-orang yang berdosa adalah saya dan saudara. Yang cenderung karena keberdosaan kita terlena di dalam segala perbuatan kita. Kemudian kita merasa bahwa kita sudah tidak pantas di mata Tuhan. Kita makin menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Perhatikan, Tuhan itu penyayang bagi karakteristik pribadi-pribadi manusia yang menjauhkan diri dari Tuhan. Seperti ini. Yang kedua saudara sekalian, gambaran tentang kasih yang kekal Allah ini digambarkan dengan karakteristik Allah yang pengasih, saudara sekalian. Dan kebanyakan orang akan memahami bahwa kalau pengasih itu dia suka memberi barang, itu pengasih. Dia suka bermurah hati dan melakukan kebaikan kepada orang, itu pengasih. Saudara, pengasih yang digambarkan atau dikatakan dalam kitab Mazmur ini tentang karakteristik Allah ini adalah gracious, beranugerah, saudara sekalian. Kalau bicara tentang beranugerah, berarti itu dasarnya adalah orang itu tidak punya andil apa-apa untuk menerima apa yang diberikan daripada sang pemberi. Itu anugerah, saudara. Orang itu tidak seharusnya diwajibkan untuk menerima apa yang diberi, tapi dipilih dan diberi. Dan kalau bicara tentang anugerah, saudara sekalian, itu bicara tentang bagaimana kemurahan yang didapatkan oleh orang-orang berdosa, meskipun seharusnya di saat mereka tidak pantas mendapatkannya, namun diberikan. Ini karakteristik Allah dengan karakteristik gracious ini, saudara sekalian. Allah beranugerah dalam kemurahannya, meskipun kita tidak pantas untuk menerima, tetapi Allah tetap memberi. Dan kalau bicara tentang anugerah, saudara sekalian, itu bicara tentang penetapan Allah. Siapa yang dipilihnya, siapa yang ditentukannya. Jadi tidak semua orang di dunia ini bisa mengatakan bahwa saya mendapat anugerah Allah. Karena semua itu datangnya dari Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena inisiatifnya hanya dari Allah. Itu artinya apa, saudara? Saudara dan saya yang sudah merasa pengenalan pribadi, kecintaan saudara kepada Allah, Kristus Tuhan kita. Dan kita meyakini akan anugerah yang sudah kita terima. Betapa berharganya kita yang telah dipilih dan ditentukan Allah. Karena bicara anugerah, tidak semua orang menerimanya. Oh, betapa luar biasanya, saudara, karakteristik Allah yang kekal ini.
Karakteristik yang memayungi atau memberikan perlindungan bagi orang-orang percaya karena kita milik kepunyaan Tuhan. Dan saudara, gambaran tentang karakteristik Allah juga pada bagian ini adalah Allah yang panjang sabar. Yang panjang sabar bukan berarti seperti gak boleh marah, saudara sekalian. Herannya banyak orang mendefinisikan panjang sabar itu dengan statement orang yang panjang sabar itu orang yang gak boleh marah. Saudara, saya kira saya dan saudara harus meluruskan pemahaman ini. Kalau orang gak marah berarti dia melebihi Allah, karena Allah sendiri marah. Ya saudara, kalau Allah sendiri murka terhadap dosa, Allah sendiri marah. Tetapi maksudnya apa, saudara sekalian? Marah yang mendatangkan dosa itu yang ditentang oleh firman Tuhan. Marah yang menjadi kebiasaan berlarut-larut dan terus-menerus itu yang ditentang oleh firman Tuhan. Artinya saya dan saudara pada saat tertentu kalau memang harus marah dan tegas, maka itu pun dilakukan dengan kasih. Dan karakteristik Allah yang panjang sabar ini memiliki pengertian bahwa lebih memilih untuk menunggu orang lain bertobat daripada langsung memberikan penghukuman. Itu panjang sabar, saudara. Memilih orang lain, menunggu untuk orang itu bertobat daripada langsung memberi penghukuman. Dan saudara, ini bukankah hal yang sulit juga dalam kehidupan kita terkait dengan karakteristik panjang sabar seperti ini? Saudara, saya termasuk orang yang sering ganti ART, saudara. Harus jujur. Karena saya punya anak kecil, saudara. Dan bagi saya, tinggal serumah, kebiasaan itu akan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh anak-anak juga. Jadi kalau saya mengganti, ada alasannya. Kalau sampai pada tahap tertentu, sekali ngajak ngobrol, 2 kali ngajak ngobrol, 3 kali, bahkan 4 kali. Tapi pola dan kebiasaan itu tidak bisa berubah, maka saya memutuskan mengganti, saudara. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan, karakteristik Allah itu tidak demikian. Dia menunggu sampai orang itu benar-benar mengalami pertobatan. Menariknya saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini, sulit sekali kita memiliki panjang sabar, bukan? Katakanlah saudara sekalian, ini karakteristik yang sering sekali digumuli oleh kaum ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu dalam ruangan ini, ibu-ibu di luar gereja ini, saudara ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana setiap hari saudara dengan aturan main yang cukup tinggi dalam rumah. Tetapi anggota keluarga saudara tidak mengikuti aturan main. Saya punya cerita. Seorang anak dituntut oleh ibunya harus memiliki nilai pelajaran itu minimal 85. Dengan memperbandingkan, mama ini ya dulu gak pernah dapat nilai 70, gak pernah dapat 80. Paling kecil tuh 85 sampai 100, kamu harus kayak gitu. Pokoknya kamu harus belajar, jangan main HP, harus belajar. Anak ini ujian pertama, dia datang dengan nilai 50. Waktu datangnya 50, mama bilang, kamu ikut otakmu dari siapa? Kalau mama gak kayak gitu, ini bukan mama nih, ini mungkin keturunan papa nih. Oh, ibu-ibu yang sering berkata demikian bertobatlah. Kalau yang jelek, papa ya, yang bagus mama ya, ibu-ibu ya. Dia marah lagi kepada anaknya. Kemudian ulangan kedua datang lagi, anaknya dengan bangga, ma, nilai aku udah naik loh. Berapa? 70, ma, masih jelek. Masih jelek. 50 ke 70 mamanya bilang, kamu belum pintar, harus belajar sungguh-sungguh. Mama dulu paling kecil tuh 85. Masih ngotot lagi. Ujian ketiga, anaknya dengan percaya diri senang lagi datang. Ma, naik lagi, ma, berapa? 75, masih jelek, belum 85. Wah, anaknya sudah putus pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Satu waktu ujiannya serentak, pelajaran-pelajaran yang sulit, saudara. Kemudian dia pulang karena mamanya tuntut paling kecil 85. Dia pikir mungkin angka 90 itu sudah sangat memuaskan hati mamanya. Dia pulang dengan bangganya membawa 3 lembar hasil ujian sekolahnya. Mama, aku dapat nilai 90 mama. Wah, itu baru anak mama, bagus. Kalau pintar kayak gitu anak mama. Terus mamanya bilang, pelajaran apa saja nak? Matematika 30, bahasa Inggris 30, Mandarin 30, 90 mak. Kurang puas mama?
Karena sudah 90 itu yang dikejar mama kan. Saudara bisa membayangkan kalau kehidupan kita yang kurang sabar, menuntut, menekan, dan kita taruh ekspektasi tertentu kepada orang lain dan meminta orang lain ikut ekspektasi kita. Oh, jadi apa kehidupan kita? Jadi apa kehidupan rumah tanggamu? Jadi apa kehidupanmu dalam hari-hari bersama dengan anak-anakmu? Yang ada hanyalah tidak damai sejahtera yang terus menerus. Tantangan tersulit saudara sekalian adalah kita mengharapkan orang lain ngikut standar diri kita. Tapi Allah yang melimpah dengan karakteristik Allah yang kekal ini menunjukkan panjang sabar. Allah memilih menunggu orang-orang milik kepunyaan Tuhan bertobat daripada langsung menghakimi, daripada langsung menghukum. Dan Allah memanggil saya dan saudara ada di dalam karakter yang demikian. Saudara, gambaran karakteristik Allah yang digambarkan juga pada bagian ini adalah Allah yang berlimpah kasih setia. Berlimpah kasih setia, saudara sekalian, bukan juga berarti bahwa orang itu dengan sesukanya semaunya mengatakan, oh dia tidak pantas saya kasihi, tapi dia harus saya kasihi. Bukankah kita sering mendengarkan statement itu, saudara? Orang itu tidak pantas untuk dikasihi, tapi saya harus mengasihi. Saudara, penyataan Allah yang berlimpah kasih setia dalam karakteristik yang digambarkan pemazmur ini dengan dasar Allah mengasihi dengan berlimpah karena ia memegang perjanjian dengan umat kepunyaannya. Dia mengasihi dengan berlimpah karena memegang perjanjian dengan umat kepunyaannya. Maka saudara lihat, perjanjian yang dipegang oleh Allah bahwa umat itu adalah umat pilihan Allah, biji mata Allah, berharga di mata Allah. Mau sebobrok apapun umat itu menyeleweng, dia tetap memberikan kasih yang melimpah. Mau sejahat apapun umat itu berpaling dari Allah, dia tetap memegang kasih yang melimpah itu. Ini gambaran karakteristik mengasihi dengan berlimpah karena memegang perjanjian. Saudaraku, sederhananya, saudara yang sudah menikah bisa menggambarkan hal ini dalam kehidupan ikatan pernikahanmu. Dengan dasar memegang ikatan perjanjian dalam pernikahanmu, engkau akan tetap mengasihi pasanganmu meskipun sulit. Dengan dasar memegang ikatan perjanjian pernikahanmu, engkau akan konsisten dan terus berjuang tulus menjaga kekudusan pernikahanmu. Dan saudara, ikatan kasih perjanjian antara Allah dan umatnya menjadi alasan saya dan saudara juga sampai pada saat ini untuk melihat diri kita bahwa kita secara pribadi telah diikat dalam perjanjian Allah. Saudara yang sudah dibaptis, saudara telah diikat dalam perjanjian Allah. Saudara telah dimateraikan dalam perjanjian Allah. Ikatan perjanjian Allah itu kepada dirimu secara pribadi menjadi alasan terkuat untuk kasih Allah itu tetap berlaku dalam hidupmu. Meskipun di saat tertentu engkau berpaling jauh, engkau melakukan apapun sesuai dengan mau ketetapan kehendakmu, tetapi Ia yang berlimpah dalam kasih, yang memegang ikatan perjanjian itu, tidak akan melepaskan engkau menjadi milik kepunyaannya. Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, pada faktanya ketika kita melihat akan karakteristik kasih Allah yang begitu sempurna yang digambarkan oleh kitab Mazmur ini, menjadi satu alasan bagi saya dan saudara lihat dengan jelas Dia Allah yang memiliki karakter dalam kekekalan dan kesempurnaannya itu bukan hanya diam memegang saja standar karakter itu dalam dunia surgawinya, tetapi Dia wujud nyatakan itu dan dilakukan kepada umat kepunyaannya. Hal ini dijelaskan dengan jelas, saudara perhatikan. Ada gambaran bahwa Dia
tidak menuntut dan tidak selamanya mendendam. Kasih yang kekal itu diwujud nyatakan dari Allah kepada kita dengan Ia tidak selalu menuntut dan mendendam. Kalau pemazmur mengatakan tidak selalu menuntut dan mendendam, itu artinya berarti ada menuntut dan mendendam karena menggunakan kata tidak selalu. Nah, tapi pada bagian ini yang disoroti bukan tentang menuntut dan mendendam yang kita pahami dengan pemahaman kita. Tetapi ini bicara tentang Allah yang tidak mencela, Allah yang tidak mendakwa terus-menerus orang-orang berdosa. Dia tahu umat kepunyaannya berdosa, tapi dia tidak selalu mencela. Dia tahu umat kepunyaannya berpaling jauh dari dia, tapi dia tidak selalu mendakwa. Saudara bayangkan ya saudara, saya kasih contoh dalam kehidupan berumah tangga saudara. Seorang ibu, istri, sudah beres-beres rumah saudara. Sudah bersihin rumah dengan begitu rapi, bahkan sampai posisi sendok di bagian tempat sendoknya pun kalau bisa jangan miring saudara. Ya, ada orang-orang yang perfectnya itu sampai segitu. Sikat gigi ditaruh di depan wastafel, jangan miring aja gitu. Posisinya kalau bisa saling bersentuhan begitu. Nah, tiba-tiba anak saudara datang, saudara sekalian, ngambil piring, kemudian sendoknya itu, piringnya itu jatuh semua. Kemudian lagi suami saudara gosok gigi, kemudian ditaruh lagi, tidak ditaruh ke tempatnya, tapi taruh di atas wastafel, langsung di baknya wastafel saudara. Sebagai ibu rumah tangga yang baru capek-capeknya melakukan hal itu, kira-kira saudara meresponnya apa? Oh haleluya, saudara akan berkata, puji Tuhan suami saya baik sekali. Kan gak mungkin kan? Saya yakin tidak mungkin. Saya yakin saudara akan mengoceh sepanjang hari itu. Ini ya, tadi kamu mandi kan ya, kamu lihat kan ya, posisi sikat gigi di mana? Ngambil tuh ya, taruh kembali pada tempatnya. Ini ya tadi kamu lihat ya, kamu ngambil kan, piringnya taruh di mana? Ngambil tuh ya. Besok lagi ketika anaknya melakukan hal yang sama, dia akan ngulang. Kamu ini ya, kemarin lakukan hal yang sama, sekarang lakukan yang sama. 1 bulan kemudian anaknya masih sedikit saja melanggar, dia bilang, tuh kan dari tanggal sekian sampai sekian ya, kamu terus melakukan hal yang sama, sudah dibilang itu terus. Ini karakteristik mendakwa saudara. Dan ini karakteristik mencela. Dan Allah tidak seperti itu. Allah tahu kesalahan kita. Allah tahu ada celah kita terus melakukan dosa yang sama. Tapi Allah tidak mendakwa, tapi Allah tidak mencela. Menariknya saya dan saudara memperlakukan hal itu kepada sesama kita dengan sangat gampang. Hari ini ngomong, sebentar ngomong, besok ngomong, minggu depan ngomong, lusa ngomong, bahkan mungkin tahun depan pun akan terus ngomong kesalahan-kesalahan orang tertentu. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, wujud dari kasih yang kekal dari Allah. Ia tidak mencela, ia tidak mendakwa, ia tidak mendendam saudaraku. Ia tidak mendendam, lebih tepatnya, ia tidak menyimpan kemarahan. Ia murka, ia marah, tapi ia kembali merangkul umat kepunyaannya, memberikan kesempatan pertobatan itu. Oh saudara, alangkah indahnya kasih yang kekal dari Allah yang tidak mendendam, tidak pemarah, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita boleh marah, tetapi sesaat kemudian kita melupakan semua itu, kita melepas semua itu, kita merangkul kembali, kita berjalan bersama, memperbaiki bersama. Ini yang Allah lakukan kepada umat kepunyaannya. Bahkan ia tidak menghukum setimpal dengan dosa kita. Kalau saudara dan saya mau hitung-hitungan kepada Tuhan, kalau aturan main kita di rumah misalnya anak kita bandel, zaman kolonial saudara, saya juga pernah dihukum papa mama saya. Karena kecil itu kalau bandel strap di depan, menghadap di tembok. Saya sering mengalami itu. Sudah dibilang jangan mandi hujan, jangan mandi hujan. Tapi kalau pas hujan, curah hujan lagi begini, teman-teman sudah mau manggil Rosa, ayo Rosa, kadang-kadang mau panggil nama saja takut, depan jalan raya panggil nah diam-diam tuh. Lihat papa mama pas nggak ada kan, kalau bisa lompat jendela aja pun nggak apa-apa. Urusan perkara nanti marah dari belakang nggak apa-apa, bodoh amat.
Saudara pulang-pulang distrap di depan tembok. Kau jangan makan. Tunggu, sadari kesalahanmu. 2 jam kemudian sampai udah nangis, udah gak bisa-bisa. Mau bertobat, udah ampun. Besok kalau hujan mandi lagi, tidak. Tapi besok tetap lagi lakukan. Bandelnya minta ampun. Tapi saudara lihat, saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang tidak menghukum setimpal dengan dosa kita. Kalau kita mempraktekkan praktek seperti itu dalam kehidupan hari ini, saudara sekalian. Dan kita menjadikan kita orang yang pantas menghukum. Kita menjadi orang yang pantas menghakimi. Berapa banyak orang yang terus akan merasa tersudutkan, dikucilkan. Tetapi ini bukan berarti kompromi terhadap dosa, saudara. Allah tidak kompromi dengan dosa. Tetapi ini tentang kasih yang kekal, kasih yang terbuka. Dan sekali lagi, wujud nyata yang dilakukan Allah dari kasih yang kekal ini adalah Allah menjauhkan pelanggaran-pelanggaran. Saudara perhatikan, menjauhkan ini bukan berarti Allah kompromi kemudian membiarkan kita masuk lagi dalam pelanggaran, tidak. Tetapi menjauhkan ini berarti Allah memutuskan hubungan, Allah menghapus, Allah mengambil, kemudian Allah menggantikan dengan kehidupan baru untuk hidup yang layak benar di mata Allah. Saudara, begitu indah wujud nyata karakteristik Allah yang kekal ini. Bahkan Alkitab katakan Allah menerima kehidupanmu apa adanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Allah menerima dirimu apa adanya dengan ketulusannya. Karena Ia tahu betul titik lemahmu, titik bobrokmu, kejahatanmu yang membuat engkau terlena dengan dosa di mana. Dia tahu, tapi Dia terima dirimu apa adanya. Saudara, sepanjang bulan Februari ini kita akan merenungkan karakteristik Allah yang sejati ini, karakteristik tentang kasih ini. Dan hari ini kita sudah mendahului dengan karakteristik Allah yang sejati ini. Dia mengajarkan kepada saya dan saudara seperti gambaran kasih seorang bapa dari perumpamaan anak yang hilang. Dia membiarkan anak-anaknya menikmati hidup mereka sesuai dengan versi mereka. Sang anak sulung menuntut lebih dari ayahnya, haknya. Dia menggunakan sebebas-bebasnya di luar rumah, menikmati, mengisi seluruh kehendak dirinya sendiri, menikmati nafsu dirinya sendiri. Segala tentang kebebasan dosa dia sudah menikmati di luar sana. Sampai ia puas dengan segala perilaku dosanya. Dia tidak mampu lagi berjalan dalam kelemahan itu. Dia baru mengingat siapa Bapa yang mengasihi dia, yang sedang menanti dia. Siapa Bapanya yang terus terbuka tangannya dengan lebar, yang terus menunggu ia pulang, kembali, datang kepadanya tanpa memperhitungkan kesalahannya. Sang Bapa menerima anak yang berdosa itu, anak yang bersalah itu, merangkul dia dengan kasih yang kekal ini, memberi dia kesempatan memulihkan hidupnya kembali. Saudara, ini gambaran karakteristik Allah yang kekal itu bagi saya dan saudara. Hari ini juga Allah sedang mengatakan kepadamu bahwa Dia sedang terbuka tangannya. Dia sedang menunggu engkau kembali. Engkau diikat dengan kasih yang melimpah dalam ikatan perjanjian kasih Allah dalam hidupmu. Dan di saat engkau jauh darinya, bersenang-senang, terlena di dalam semua perbuatanmu yang engkau sendiri menganggap itu kesenangan dirimu, Dia sedang tetap menantimu kembali, pulang kembali kepadanya. Saudara, berapa jauh saudara dan saya mau terus melangkah jauh dari Tuhan. Sementara Bapa yang kekal, kasih yang sempurna itu tetap menanti kita kembali. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara, ayo kembali kepada Bapa. Ayo kembali dalam rangkulan kasih-Nya yang kekal. Saya kasih kesempatan saudara ambil waktu tenang sejenak. Renungkan apa yang saudara sudah terima dari firman Tuhan ini. Bahwa Dia Allah yang telah mengikat engkau dalam perjanjian kasih-Nya yang melimpah. Dia tidak akan membiarkan engkau terus berjalan jauh
Bahkan sejauh apapun engkau terlena dalam dosamu, dia menanti engkau kembali kepadanya. Ngomong sama Bapa, bicara sama Bapa. Saya mau kembali ya Tuhan. Hari ini juga saudara akan menerima roti dan anggur perjamuan. Saudara kembali diingatkan betapa sempurnanya kasih Bapa yang kekal itu dalam diri Kristus Tuhan. Dia yang sudah mengorbankan dirinya. Dia yang memberikan darahnya tercurah untuk saya dan saudara. Dia yang mengikat saya dan saudara di dalam pengorbanan darah dan tubuhnya itu. Yang meskipun kita jauh tapi dia sedang menanti kapan kita kembali dan merangkul kita kembali. Dia mengerti hidupmu. Dia paling tahu titik bobrok segala sesuatu tentang hidupmu. Dia meminta engkau kembali. Datang kepada Bapa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang melimpah dengan kasih-Mu. Kasih yang abadi, kasih yang kekal. Kasih yang mengikat kami dalam ikatan perjanjian sejati bahwa kami adalah biji mata kepunyaan-Mu. Milik kepunyaan-Mu. Kami sadari ya Tuhan, seberapa jauh kami telah berpaling dari-Mu. Seberapa jauh kami telah terlena dalam kesenangan-kesenangan kami sendiri. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kembali. Kembali dalam dekapan kasih yang kekal ini. Kembali dalam cinta dan pelukan-Mu yang kekal. Tolong kami Tuhan. Kami mau dengan kemurnian hati kami. Sungguh-sungguh. Terus ada dalam genggaman kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya mengundang rekan-rekan saya penata layan meja untuk boleh maju dan mempersiapkan meja perjamuan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sekali lagi sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang sangat penting dalam gereja Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan